Ujar Allah, malaikat Mikail, nina ngaran bubuhan amuntai nang rezekinya lancar nih ngarannya, nang rezekinya sempit nih ngarannya. Pas kebetulan malam itu daftar nama kita masuk orang nang termasuk rezekinya sempit. Lalu kita berdoa malam itu, maka berubahlah takdir tadi. Karena Rasulullah bersabda, la yaruddul qadar illa du'a. Artinya tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Pendengar rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Qadar, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yang dimaksud adalah Allah menurunkan Al-Quran secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar. Dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan, Innallaha anzalal Qur'ana ilas sama'id dunya jumlatan wahidah fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran ke langit dunia secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian pada ayat yang kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Seandainya kita hitung dengan hitungan matematika, maka 1000 bulan sama dengan kurang lebih 84 tahun 3 bulan. Berarti seandainya kita beribadah pada malam itu, maka sama dengan kita beribadah 84 tahun 3 bulan. Selain kemuliaan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar juga disebut sebagai malam penentuan takdir manusia. Dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan, Lailatul Qadar terdiri dari 2 kata, yakni kata Lailah yang berarti malam dan kata Al-Qadar yang berarti takdir. Dalam kitab tersebut disebutkan, Innama summiyat Lailatul Qadri li'anna fiha tuqaddarul umur wal ahkamu kulluha min tilkas sanah ila sanatil qabilah. Artinya dinamakan malam Lailatul Qadar karena pada malam itu seluruh perkara manusia akan ditentukan min tilkas sanah dari tahun itu ila sanatil qabilah sampai tahun yang akan datang. Thumma tudabbarul mudabbiratu dabtarar rahmah wal adab
ila Jibril alaihi salam. Kemudian pada malam itu diserahkan catatan atau daftar nama orang-orang yang dapat rahmat dan orang-orang yang dapat adab kepada malaikat Jibril alaihi salam. Seandainya kita pahami pada malam itu daftar orang-orang amuntai, misalnya orang amuntai, ujar Allah malaikat Jibril, ini orang-orang amuntai, ini daftar namanya, yang dapat rahmat ini namanya, yang dapat adab ini namanya. Nah malam itu kita berdoa, ya Allah berilah saya rahmat, pandanglah saya dengan pandangan rahmat. Maka daftar nama kita yang sebelumnya masuk dalam kategori orang yang dapat adab akan berubah menjadi orang yang mendapat rahmat. Oleh karena itu Allah berfirman pada ayat berikutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Pada malam itu para malaikat turun ke bumi beserta malaikat Jibril min kulli amrin untuk mengatur segala perkara. Dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan yang dimaksud untuk mengatur segala perkara adalah karena pada malam itu Allah akan membagikan seluruh takdir manusia, akan Allah serahkan kepada seluruh malaikat yang memiliki tugasnya masing-masing. Di antaranya tadi diberikan kepada malaikat Jibril catatan atau daftar nama orang yang dapat rahmat dan orang yang dapat adab. Pendengar rahimakumullah. Kemudian wadabtaran nabatat wal arzak ila Mikail alaihi salam. Kemudian pada malam itu juga Allah berikan daftar nama, daftar an-nabatat, tumbuh-tumbuhan, wal arzak dan rezeki ila Mikail alaihi salam, kepada malaikat Mikail alaihi salam. Oleh karena itu malam itu kita disuruh untuk memperbanyak berdoa kepada Allah. Di antaranya kita bisa berdoa agar rezeki kita tahun yang akan datang dimudahkan oleh Allah. Karena pada malam itu nama-nama orang yang dapat rezeki, baik yang rezekinya mudah maupun yang rezekinya sempit, malam itu akan dibagikan oleh Allah kepada malaikat Mikail alaihi salam. Pendengar rahimakumullah, seandainya kita pahami kurang lebih seperti ini. Ujar Allah malaikat Mikail, nina ngaran bubuhan amuntai nang rezekinya lancar nih ngarannya, nang rezekinya sempit nih ngarannya. Pas kebetulan malam itu daftar nama kita masuk orang nang termasuk rezekinya sempit. Lalu kita berdoa malam itu, maka berubahlah takdir tadi. Karena Rasulullah bersabda, la yaruddul qadar illa du'a. Artinya tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Oleh karena itu jangan sampai kita sia-siakan malam Lailatul Qadar. Mari kita perbanyak ibadah, kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malam itu juga Allah berikan catatan an-nabatat, tumbuh-tumbuhan. Nijar Allah, bubuhan amuntai nang pahumaannya bagus tahun ini nih ngarannya. Nah, nang pahumaannya kada tapi bagus nih ngarannya. Malam itu dibagi. Jadi sayang banget, rugi banget kalau kita malam Lailatul Qadar tapi kita tidak beribadah dan tidak berdoa malam itu. Pendengar rahimakumullah, setelah Allah memberikan daftar atau catatan rahmat dan azab, kemudian catatan rezeki, malam itu Allah juga memberikan catatan angin dan hujan. Disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin tadi, wadabtaral amtar warriyah ila Israfil alaihi salam. Pada malam itu Allah juga memberikan daftar atau catatan al-amtar, hujan, warriyah dan angin ila Israfil alaihi salam, kepada malaikat Israfil alaihi salam. Ini ja Allah bubuhan amuntai
nang karena angin puting beliung tahun ni ngarannya. Kemudian nih bubuhun amuntai nang apa hujannya beberapa kali di amuntai nih nah daftarnya hari anu tanggal anu jam anu. Nah malam itu ditentukan, jadi disuruh kita malam itu banyak-banyak berdoa. Nah pendengar rahimakumullah, setelah itu Allah memberikan catatan orang-orang yang dicabut rohnya pada tahun itu. Disebutkan wadabtara qabdir ruh wa inqida'il ajal ila Izrail alaihi salam. Pada malam itu juga Allah memberikan daftar nama orang yang dicabut rohnya pada tahun itu kepada malaikat Israel. Ini bubuhan amuntaina meninggal tahun ini daftar namanya. Jadi apa? Malam itu kita disuruh berdoa. Nah, seandainya malam itu kita meminta misalnya ya Allah, matikan ulun dalam keadaan husnul khotimah. Matinya kada berubah, tapi keadaannya yang bisa berubah. Matinya tetap saja kita mati tahun itu, tapi seandainya sebelumnya kita ditentukan mati su'ul khotimah karena kita berdoa, maka berubah takdir kita menjadi mati husnul khotimah. Para pendengar rahimakumullah. Jadi pertama tadi keutamaan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Yang kedua adalah malam Lailatul Qadar merupakan malam penentuan takdir manusia. Jika malam nisfu Sya'ban disebut sebagai malam ditutupnya catatan amal dan dibuka catatan amal yang baru, sedangkan malam Lailatul Qadar disebut sebagai malam penentuan takdir manusia yang akan mereka alami dari tahun ini sampai tahun yang akan datang. Para pendengar rahimakumullah, selain keutamaan malam Lailatul Qadar, disebutkan Imam Ar-Razi berpendapat bahwa ada 4 golongan orang-orang yang tidak akan mendapatkan fadilat malam Lailatul Qadar dan tidak akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin, fa idza tala'al fajru min lailatil qadri, fa idza tala'al fajru min lailatil qadri saha Jibrilu alaihi salam ila jami'il malaikah ar-rahil faqalu ma sana'allahu bil muslimina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya, apabila terbit fajar pada malam Lailatul Qadar, maka malaikat Jibril menyeru kepada para malaikat ar-rahil, ayo kumpul. Melihat keadaan tersebut, para malaikat bertanya, faqalu, mereka bertanya, ma sana'allahu bil muslimina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadhil lailah. Wahai malaikat Jibril, apa yang sedang Allah lakukan terhadap umat muslim, terhadap umat Nabi Muhammad pada malam ini? Faqala Jibril, maka malaikat Jibril menjawab, pada malam ini Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosa umat Nabi Muhammad, wa'afa anhum, dan Allah telah memaafkan seluruh dosa-dosa mereka illa arba'atan nafar, kecuali 4 golongan. 4 golongan ini disebutkan tidak akan mendapat keampunan Allah dan tidak akan mendapat keutamaan malam Lailatul Qadar. Pertama, orang yang tidak akan dapat fadilat malam Lailatul Qadar ialah mudminul khamri, yaitu orang yang tidak berhenti dan tidak bertaubat dari meminum khamar. Para pendengar rahimakumullah. Yang kedua, wa'aqul walidain, yaitu orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Padahal di bulan Ramadan Rasulullah telah menyatakan orang yang bakti kepada kedua orang tuanya di bulan Ramadan, dia mendapat keutamaan secara khusus. Beliau menyatakan,
man barra walidayhi fi Ramadan yanalu nazrallahi ta'ala birrahmah wa ana kafilun fil jannah. Artinya, kata Rasulullah, barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya di bulan Ramadan, maka orang itu yanalu nazrallahi ta'ala birrahmah, dia akan mendapat pandangan rahmat daripada Allah. Wa ana kafilun fil jannah, dan aku akan menjadi penjaminnya di surga. Rasulullah dengan lantang menyebutkan, aku yang akan menjaminnya nanti di surga. Alangkah hebatnya, alangkah besarnya keutamaan orang yang berbakti kepada kedua orang tua di bulan Ramadan. Tetapi bagi orang yang durhaka kepada orang tua di bulan Ramadan, maka dia tidak akan mendapatkan fadilat malam Lailatul Qadar, dan dia tidak akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah uja guru. Nih, uja sidin ada di Banjar tuh napa? Tukang tambal. Kuitannya dijajaknya. Imbah tuh dirandemnya pulang ke Banyu. Jadi ujar orang, talalunya anak nyentuh kuitan dijejak direndamnya ke Banyu pulang. Nah, jadi ujar napa? Ujar sidin, nah ikam kada paham. Jadi sidin tukang tambal tuh ada kalau kuitannya. Nah, randemnya ke Banyu kada bapak aja sidin. Nah, tuh mahala biu ngarannya leh. Nah, mahala biu. Tapi apa? Mun bujuran kada boleh. Jangankan apa menjajak kuitan, berkata atau perkataan yang menyakiti hati orang tua tidak boleh, apalagi sampai menyakiti badan mereka. Bahkan disebutkan dalam kitab Sulamut Taufiq, di antara dosa seluruh tubuh adalah aqul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Bukan hanya tangan yang berdosa, bukan hanya mata yang berdosa, tapi seluruh tubuh orang itu akan berdosa ketika dia durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, jangan menunggu hari raya, jangan menunggu lebaran. Ketika kita merasa ada salah kepada kedua orang tua kita, cepat-cepat kita minta ampun agar kita bisa mendapatkan fadilat malam Lailatul Qadar. Adapun golongan yang ketiga yang tidak mendapatkan fadilat malam Lailatul Qadar adalah qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahmi. Bahkan kata Rasulullah, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Bahkan orang yang memutus silaturahmi sebagaimana disebutkan tadi, tidak akan mendapat keampunan Allah malam Lailatul Qadar, dan tidak akan mendapat fadilat malam Lailatul Qadar. Adapun golongan yang keempat yang tidak akan mendapat fadilat malam Lailatul Qadar adalah al-masyahin, yakni al-masarim, wa huwa alladhi la yukallimu akhahu fawqa thalathati ayyam. Golongan keempat yang tidak akan dapat fadilat malam Lailatul Qadar adalah al-masyahin. Al-masyahin itu adalah wa huwa alladhi la yukallimu akhahu fawqa thalathati ayyam. Orang yang tidak mau tegur sapa, kada mau berawaan lebih dari 3 hari. Nah, jadi jangan sampai kita putus silaturahmi dan jangan sampai kita kada berawaan lebih pada 3 hari. Jadi yang merasa ada masalah lawan tetangga, cepat-cepat minta ampun. Jangan menunggu lebaran. Siapa tahu malam ini roh kita dicabut oleh Allah. Akhirnya kita tidak sempat minta maaf dan kita tidak sempat berelaan lawan tetangga kita. Para pendengar rahimakumullah, itulah di antara keutamaan malam Lailatul Qadar. Marilah kita isi malam Lailatul Qadar dengan berbagai ibadah. Adapun kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, banyak pendapat para ulama. Di antaranya Imam Abu Yazid Al-Bustami menyatakan, kata beliau, 3 kali
aku bertemu malam Lailatul Qadar, ketiga-tiganya jatuh pada malam 27. Namun kita tidak mencari kapan terjadi persisnya. Yang kita cari adalah mari kita beribadah pada setiap malam bulan Ramadan. Ujar orang kampung, mun orang memadahkan di situ ada iwak, di situ ada iwak. Ibarat orang masang lukah tuh jasidin pasangi bertaan karena tuh. Nah, ibaratnya jangan menunggu malam 27. Setiap malam kita beribadah pasti kita bertemu salah satunya malam Lailatul Qadar. Akhirnya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan Allah kesehatan, taufik dan hidayah sehingga kita dapat mengisi bulan suci Ramadan, lebih-lebih malam Lailatul Qadar dengan berbagai ibadah dan kita memperbanyak doa di malam tersebut. Akhirnya saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.